Ya Bapa, bukalah mata kami, bukalah telinga kami, karena kami sadar ya Tuhan, memang Kau telah mengampuni kami. Kami bersyukur, namun Kau tahu kami masih hidup dalam kelemahan kami, keberdosaan kami, yang seringkali mata kami lebih senang melihat hal-hal yang kami sukai daripada mata kami dipakai untuk membaca firman Tuhan. Telinga kami lebih suka mendengar hal-hal yang hanya untuk memuaskan diri kami, daripada ya Tuhan kami mendengar suara firman-Mu, suara Tuhan yang berbicara lewat hati kami juga. Mari tolong ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus yang akan memimpin hamba-Mu, yang memimpin juga anak-anak-Mu semua, yang akan mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga ya Bapa, kami akan sungguh-sungguh terus dibentuk menjadi murid Tuhan yang suka mendengar dan yang suka berbicara akan firman Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita membaca bersama-sama Imamat pasal yang kelima. Imamat pasal yang kelima ayat 14 sampai pasal 6 ayatnya yang kelima saja. Imamat pasal 5, saya lebih baik akan membacakan beberapa ayat saja ya. Imamat pasal 5 ayat 15, demikian. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. 17. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. 18. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Pasal 6 ayat 2. Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya. Lalu ayat 5, atau segala sesuatu yang memungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkannya. Dan saya pikir sehabis kebaktian selesai, sudah pulang rumah, kalau boleh membaca kembali pasal 5 ayat 14 sampai pasal 6 ayat 7 dan pasal 7 ayat 1 sampai 10 seluruhnya. Saya memang tidak membacakannya untuk saudara semua mengingat waktu, karena saya harus menyampaikan juga penguraian dan penjelasannya. Sehingga kita bersikap dewasalah sebagai orang Kristen. Sehingga firman itu akan kita pahami dan akan lebih kita maknai, kita dalami dengan lebih baik lagi. Karena saya percaya Roh Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dengan sungguh-sungguh kepada setiap saudara yang mendengar firman dan yang tentu juga membaca firman dengan setia. Saudara,
topik kita adalah korban penebus salah. Minggu lalu sebetulnya kita harusnya mempelajari korban penghapus dosa. Ya. Saudara, korban penghapus dosa dengan korban penebus salah itu ada perbedaannya. Nah, saudara, korban penghapus dosa adalah korban yang dilakukan atas perbuatan-perbuatan yang tidak disengaja atas larangan Tuhan. Ya, itu bisa terjadi pada para imam. Jadi istilahnya para pendeta. Bisa berdosa, bisa bersalah. Umat Tuhan juga bisa bersalah. Pemuka-pemuka yaitu tokoh-tokoh masyarakat juga bisa berbuat salah. Rakyat jelata juga bisa berbuat salah. Nah, kalau mempelajari, ya karena minggu lalu kita masuk ke dalam acara KPR atau kebaktian pemupukan rohani, sehingga topik korban penghapus dosa ini saya skip gitu ya, oleh karena bersifat KPR. Tetapi saya mau jelaskan sedikit ya, saudara, imam-imam, umat Tuhan, pemuka-pemuka atau tokoh masyarakat, rakyat jelata, itu bisa saja mengutuki ya, oleh mulutnya tiba-tiba dia mengutuk. Ataupun dia terkena kenajisan. Ya, terkena kenajisan. Dia kesenggol mayat ya misalnya. Itu najis ya. Atau juga teledor di dalam bersumpah. Saudara ingat Yefta ya. Yefta gampang saja tiba-tiba bersumpah. Kalau saya menang, siapa saja yang menyambut aku di rumahku, ku persembahkan kepada Tuhan. Dia nggak sadar di rumah satu-satunya cuma anak perempuannya. Nah itu saudara, itu bersumpah dengan teledor. Jadi saudara, disitulah ada korban penghapus dosa. Nah saudara, berbeda dengan korban penghapus dosa, maka ada korban penebus salah. Korban penebus salah ini berkaitan dengan hal-hal kudus yang dipersembahkan. Ya, tadi pasal 5 telah mengatakan itu. Ketika seseorang mempersembahkan suatu yang bersifat kudus dan dia telah melakukan kesalahan, maka dia harus melakukan korban penebus salah. Kalau saudara ingat khotbah Tuhan Yesus di Bukit Matius pasal yang kelima, itu ada latar belakangnya. Tuhan Yesus katakan demikian. Jikalau seseorang mau mempersembahkan suatu kepada Tuhan di bait Allah, lalu pada waktu dia mau mempersembahkan itu, tiba-tiba dia teringat ada masalah dengan saudaranya. Tuhan Yesus katakan, tinggalkan persembahanmu itu, korbanmu itu, dan pergi kepada saudaramu dan selesaikan masalahmu dengan saudaramu. Itu sudah Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Itu latar belakangnya. Jadi ketika kamu mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya, dalam hal yang itu adalah hal yang suci di hadapan Tuhan. Ketika engkau berbicara, maksudnya hatinya berbicara, pikiranmu teringat, kamu punya masalah, kamu selesaikan. Nah itu artinya apa? Kamu harus melakukan korban penebus salah dulu. Baru setelah itu korban yang kamu mau persembahkan kepada Tuhan, korban apapun juga, itu baru bisa dilakukan. Tuhan akan terima itu. Jadi saudara, kalau memahami Alkitab itu bukan sembarangan. Kalau bisa kamu mengerti Alkitab secara utuh, itu namanya mengerti firman Tuhan. Sekarang banyak orang yang gak tahu firman Tuhan berani khotbah, asal bisa bacot. Maaf saya sebut kata bacot. Asal bisa ngomong, berani bicara firman. Itu yang sekarang terjadi bukan? Dan yang sangat disesalkan adalah
Saudara, banyak orang Kristen hanya sekedar ingin mendengar firman yang menyenangkan telinga, yang enak didengar olehnya, tapi tidak pernah mengerti, memahami dengan sedalam-dalamnya firman Tuhan. Itulah mengapa di gereja kita, orang yang mau berbicara firman Tuhan, dia harus sekolah teologi dulu. 4 tahun. Saya dulu sekolahnya 4,5 tahun. Saudara, kalau saya mendengar dari beberapa dosen-dosen, sekarang makin sulit sekali. Lewat, ya saya sebutkan saja sudah, saya tidak perlu ragu-ragu. Ada peraturan ya, karena sekolah teologi pun dianggap bagian dari pendidikan. Akhirnya semua mengikuti kurikulum pendidikan, seolah seperti pedanka begitu. Akhirnya saudara, mata kuliah yang penting yang sebetulnya untuk mempelajari Alkitab makin dikurangi sekarang. Ketika saya mendengar itu saya ngeri sekali. Baru saja berbicara dengan hamba Tuhan yang minggu lalu berbicara. Sekarang semakin sulit. Sehingga saudara, kalau hamba Tuhan tidak berbicara dengan pemahaman yang utuh dari firman Tuhan, bagaimana umat Tuhan bisa mengerti firman Tuhan dengan baik? Di sisi yang lain, sekarang banyak sekali orang-orang yang mau mendengar firman, hanya mau mendengar menurut telinganya saja. Saudara, sekarang semakin ngeri. Sehingga sudah akhirnya kekristenan seperti yang dikatakan oleh seorang teolog yang terkenal dari Inggris, John Stott. Kekristenan memang telah menyebar ke seluruh dunia, menyebar secara luas. Tetapi dangkal sekali. Kekristenannya bukan Kristen dalam kedalaman akan firman Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Tapi hanya apa? Menyebar luas, tapi tidak ada kedalaman, cetek semuanya. Ngeri. Saudara, karena itulah saudara, korban penebus salah. Jadi Yesus pada waktu ngomong di khotbah di bukit, itu pendengarnya langsung tahu. Ketika engkau mempersembahkan korban, kamu teringat sesuatu kepada saudaramu, tinggalkan korban itu, kamu bereskan dengan saudaramu. Itu langsung pendengarnya langsung tahu. Langsung tahu. Kecuali apa? Kecuali orangnya nggak tahu. Ya, dalam arti tidak tahu latar belakang itu semua. Jadi saudara, hal-hal yang terlarang tanpa disadari dan bahkan berkaitan dengan hal-hal yang kepercayaan kepada sesama manusia itu pun diingkari, itu pun harus melakukan korban penebus salah. Kan itu saudara, kalau saudara tadi saya membacanya memang saya lompat-lompati. Sebenarnya kalau saudara dari pasal 6 itu, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, itu boleh katakan kasus per kasus. Korban penebus salah itu bersifat kasus per kasus. Itu sudah tugas imam pada zaman dahulu. Itu peliknya luar biasa. Itu ketika saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saya geleng-geleng kepala. Tuhan, kalau saya hidupnya dulu di zaman Israel dan saya jadi imam, aduh sorok banget. Nangani gitu terus, korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban sajian, betul kan? Kita yang sudah dengarkan semua, waduh saudara. Apalagi saya kalau lihat darah langsung kepala pusing, pernah saya sedikit pingsan. Tidak mungkin. Ya sudah, ya saya tidak pikir lagi saya mau hidup di zaman dulu ya, tidak ya. Saya ternyata hidup di zaman sekarang di dalam zaman anugerah oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, saudara akan semakin tahu bahwa korban yang Yesus lakukan itu bukan suatu tindakan yang sia-sia. Bukan suatu tindakan yang yang tidak disengaja. Ataupun suatu perbuatan yang tidak direncanakan. Tidak. Apa yang Yesus lakukan itu semua untuk menggenapi
upacara-upacara korban di perjanjian lama yang begitu detail. Itu saudara, tidak ada seorang pun yang bisa apa? Melewatkannya. Maksudnya apa? Bisa mengkhianati Tuhan. Tidak bisa. Sebab itulah saudara, saya tidak mau berlama-lama. Ketika saya merenungkan ini, saya hanya mengerti, saya bisa menangkap dua hal yang paling penting. Nah, ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Apa makna, apa arti korban penebus salah? Yang pertama, menjaga kemurnian hati nurani. Saudara, peraturan-peraturan Tuhan dalam kemah suci tidak bisa diganggu gugat, termasuk di bait Allah. Kemah suci itu kan pada zaman Israel, Musa disuruh membuat kemah suci. Yang dari kemah suci akhirnya ada kemah-kemah yang lain, yang dimana seluruh bangsa Israel berkumpul mengelilingi kemah suci, maka disebut kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu yang lebih luas, di mana semua suku Israel mengelilingi kemah suci. Nah, semua aturan kemah suci yang nantinya menjadi bait Allah, ketika Salomo membangun bait Allah, itu semua tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diremehkan oleh umat Israel. Termasuk oleh imam, termasuk oleh rohaniwan. Kesuciannya itu adalah standar mutlak. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya betul-betul ngeri, takut sekali. Dalam arti betul-betul ketika takut itu seperti sudah mendengar halilintar yang kuat sekali, yang kencang sekali, yang kilatnya itu terang benderang, ya kayak di Amerika sering terjadi itu. Lalu di tengah-tengah hujan lebat gitu, terdengar geledak yang menyambar begitu besar sekali. Nah, disitulah namanya arti takut. Yaitu di grup WA hamba-hamba Tuhan sudah ada satu istilah, ketika kemarin hari Jumat ada gempa. Ketika orang, khususnya orang Kristen, dengar firman Tuhan, ibadah selama 1 jam, tetap saja sulit berdoa. Tapi baru gempa berapa detik lagi, langsung berdoa. Ya lucu ya, lucu tapi sekaligus menyindir kita semua. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, standarnya itu kesucian Tuhan. Kesucian Tuhan tidak bisa dipermainkan. Saya ingat Nadab dan Abihu, 2 anak Harun, anak pertama dan anak kedua. Anak Harun itu ada 4. Harun dijadikan imam besar, dan 4 anaknya langsung menjadi imam. Karena memang imam keturunannya harus dari Harun. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Harun dan anak-anaknya lewat Musa. Ingat ya, kalian bertugas gini. Salah satu tugas dari imam adalah selalu menyalakan lilin dian api, ya, kaki dian. Api di kaki dian. Nah, kaki dian itu seperti itulah kira-kira. Ya. Kalau kita pakainya lilin. Kalau di Israel itu ada aturan-aturan. Harus pakai rempah-rempah apa, harus pakai minyak apa, ya dan sebagainya. Itu saudara bisa baca di imamat. Tuhan sudah perintahkan, ini gini ya. Ingat ya, harus apinya api dari Tuhan. Itu aturannya sudah dikasih. Baru dikasih tahu begini, saudara. Nadab dan Abihu langsung ambil api yang lain. Melanggar firman Tuhan. Ketika mereka menyalakan kaki dian dengan api yang lain itu,
langsung api dari Tuhan menyambar mereka berdua, mati. Saudara, kalau membaca itu, waktu saya membaca itu ngeri sekali. Bagaimana ya kalau sekarang ini ya, maaf saudara, hamba-hamba Tuhan yang khotbah di mimbar sembarangan mempersiapkan firman. Tuhan tidak berbicara, ngomongnya itu dari Tuhan. Kan banyak saudara dengar di YouTube kan, Tuhan bicara sama saya. Itu kalau Tuhan pada waktu zaman Nadab dan Abihu pasti disambar semua, mati. Hamba Tuhan yang mempersiapkan firman-Nya sembarangan, tidak menggumuli dengan baik-baik, banyak yang mati. Saya tidak menganggap diri saya hebat juga, tidak menganggap diri saya juga baik. Tuhan tahu siapa diri saya juga punya kelemahan. Kalau saya juga dalam keadaan yang tidak benar-benar, saya juga disambar sama Tuhan. Sama saudara yang melayani Tuhan sebagai singer, sebagai liturgis, sebagai pemusik. Melayani sembarangan kalau waktu itu seperti zamannya Harun, Musa, sembarangan disambar semuanya, mati. Saudara kalau ingat itu saudara, karena itulah saudara kita katakan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Nah saudara, itu Nadab dan Abihu langsung ketika sudah mati, harusnya kan Harun nangis ya, sedih kan. Langsung firman Tuhan datang kepada Musa, kasih tahu Harun, jangan bersedih. Bayangin saudara, saya pikir kok Tuhan kayak gitu ya, saya pernah berpikir gitu, kok Tuhan kayak gitu ya. Sekarang banyak orang Kristen pengen Tuhan memahami kita. Tuhan paham siapa kita. Di zaman PL sudah, Tuhan tidak ngomong Tuhan pahami saya. Enggak. Nadab dan Abihu baru mendengar firman Tuhan, langsung memberikan api asing, langsung melanggar firman Tuhan, sambar. Setelah itu Harun, papa, walaupun sebagai papa pasti sedih. Tuhan tidak ngomong sedih, jangan nangis. Saudara, bukan Tuhan tidak berberi kemanusiaan, bukan. Karena Nadab dan Abihu adalah pemimpin. Pemimpin tidak boleh mempermainkan firman Tuhan. Harun pun tidak boleh nangis, tanda petik. Bukan pengertian Tuhan tidak punya kemanusiaan, bukan. Tuhan Yesus sendiri pernah menangis kan. Yerusalem, Yerusalem, kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku seperti induk ayam ingin semua anak-anaknya berlindung di bawah sayapnya. Tapi engkau tidak mau. Tuhan Yesus sendiri menangis. Saudara, karena apa? Kesucian Tuhan. Itu alasan yang tidak bisa saudara dan saya sangkal. Tidak bisa kita perdebatkan. Itu teologi, pernah ada teolog yang mengatakan, kalau Tuhan Maha Kasih, kenapa ada neraka? Kalau Tuhan Maha Kasih, kenapa ada neraka? Tuhan Maha Kasih, tapi Tuhan juga Maha Adil. Karena itulah saya pernah khotbahkan, salib adalah tempat di mana maha kasihnya Tuhan dan maha adilnya Tuhan menyatu di atas kayu salib. Itu kasih dan keadilan. Jadi saudara, kita tidak usah bahas itu masalah filosofi juga. Tapi dalam teologi sudah jelas. Kalau Allah Maha Kasih, kenapa ada neraka? Karena neraka adalah tanda pernyataan kemahaadilan Tuhan. Saudara seringkali maunya Maha Kasih kan? Maunya selalu dikasihi kan? Tapi mengenai keadilan saudara berani enggak? Mengenai kebenaran saudara berani enggak? Keadilan selalu berkaitan dengan kebenaran. Jadi saudara, karena itulah hal-hal yang tidak sengaja dalam melanggar kekudusan Tuhan di dalam persembahan ataupun sesuatu yang
diperintahkan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada mereka, lalu di dalam hati nurani umat Tuhan atau tiba-tiba muncul juga dari pikirannya, teringat sesuatu seperti kata Tuhan Yesus di Matius pasal 5. Kamu mempersembahkan korban, kamu ingat masalah dengan saudaramu. Tinggalkan persembahan itu, bereskan dengan saudaramu. Disinilah saudara, Tuhan mau orang Israel menjaga kemurnian hati nurani kita. Saudara, menjaga kemurnian hati nurani itu penting sekali, termasuk dalam ibadah. Bukan hanya pada hari Minggu, setiap hari pun kita beribadah kepada Tuhan, bukan? Lewat doa-doa kita, lewat membaca firman Tuhan, atau kita sebut dengan juga saat teduh kita. Itu salah satu fungsinya, saudara. Salah satu fungsinya supaya hati nurani kita bersih, dijaga selalu. Itu setiap kali saya berdoa baik pada malam hari maupun pada pagi hari, juga ketika membaca firman Tuhan. Ketika saya baca firman Tuhan, saya kadang-kadang ya sudah ngerti juga karena sudah puluhan kali saya membaca Alkitab. Tapi seringkali walaupun hal yang sama itu, Tuhan menegur saya. Nah, disitulah sudah namanya menjaga hati nurani. Kalau kita tidak lakukan itu, sudah kita menjadi orang Kristen yang apa? Yang tuli. Hati kita sama sekali tidak bisa dimurnikan. Kita jadi tuli rohani. Nganggap diri selalu paling benar. Saya ingat siapa? Ananias dan Safira. Kisah Rasul pasal yang ke-5. Wah, Ananias Safira mau mempersembahkan kepada di depan kaki para rasul. Persembahan yang juga dilakukan oleh orang-orang Kristen lainnya pada waktu itu. Termasuk ada salah satunya Barnabas, sang rasul itu. Barnabas itu dicatat dia orang yang cukup berada. Tapi dia seorang Lewi. Lalu sudah Barnabas juga menjual semua harta bendanya, tanahnya, persembahkan untuk pelayanan Tuhan. Nah, Ananias dan Safira itu mau seperti itu juga. Mungkin mau dapat nama, mungkin mau dapat apa sudah saya tidak tahu. Persembahkan di depan kaki para rasul, salah satunya Petrus. Ananias, benar ini semua persembahanmu? Oh benar Rasul, benar ini semua. Mengapa hatimu dikuasai? Baca Kisah Para Rasul pasal 5. Mengapa hatimu begitu tidak jujur kepada Tuhan? Langsung mati. Setelah itu ada yang datang ngangkat mayatnya, istrinya nggak tahu, istrinya datang Safira. Ditanya, benar ini Safira? Semuanya engkau telah berikan untuk Tuhan? Oh benar. Kenapa kalian berdua hatinya sepakat tidak jujur? Orang yang barusan mengambil mayat suamimu akan mengambil mayatmu. Saudara, mari jaga kejujuran hati nurani kita. Jaga. Dan yang bisa untuk berbicara itu hanya Tuhan. Tuhan berkasih Roh Kudus. Tuhan itu memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Orang bisa mengaku percaya kepada Yesus pun karena Roh Kudus. Nah, di situ hati nuraninya bicara. Kalau saudara mau tahu lebih detail lagi, dengar atau baca bukunya Pak Stephen Tong. Suara hati nurani, suara Tuhan atau suara Roh Kudus atau suara setan.
Saudara, di situ saudara dan saya harus terus jaga kemurnian hati kita. Seorang uskup agung bernama Canterbury, ya. Dia uskup yang ke-101, ya. Namanya Donald Coggan, ya. Dia katakan demikian. Sepanjang hidup kerohanian saya, ya, dia seorang uskup. Yang paling penting adalah bahwa segala sesuatu dari kepala saya, yaitu pengetahuan saya akan firman Tuhan, itu selalu mengalir dan masuk ke dalam hati saya. Sehingga dengan demikian hidup saya, sepanjang hidup saya boleh selalu dipenuhi dengan gairah hati yang menyala-nyala bagi Tuhan. Kecintaan kepada Tuhan tidak pernah surut. Misalnya, kalau Yesus telah mati disalibkan dan Yesus telah bangkit, saya tahu. Tapi itu mempengaruhi dan masuk ke dalam hati saya. Sehingga saya semakin bersyukur bahwa hidup ini tidak hanya di dunia ini. Masih ada hidup yang akan datang. Nah, itu namanya orang yang berintegritas. Jadi pengetahuan firman Tuhan itu mempengaruhi hatinya. Kalau rumah tangga, kehidupan berkeluarga adalah anugerah Tuhan, maka itu mempengaruhi melalui firman Tuhan tentunya. Mempengaruhi hati saya sehingga aku bersyukur dan bersuka cita dalam kehidupan keluarga saya. Kita banyak kan gini kan, suami, istri atau orang tua dan anak, rumah tangga kok banyak masalah. Makin kita mengeluh. Saudara, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Pasti, saya juga ada masalah. Tetapi saudara, saya bersuka cita. Permasalahan yang terjadi kita hadapi dengan baik-baik di dalam anugerah Tuhan. Nah, itulah namanya apa? Mengerti bahwa pengertian firman Tuhan itu mempengaruhi hati kita. Karena hati itu pusat hidup manusia. Jikalau seksualitas, hal seks, itu adalah kesucian dan anugerah Tuhan untuk diberikan kepada setiap orang di dalam kehidupan rumah tangga. Itu dari firman Tuhan. Maka saya akan menghormati seksualitas itu dengan baik. Itu namanya orang yang apa? Pengertiannya memimpin hatinya menjadi tekad dan komitmen. Saudara, ini baru sisi dari atas kepala masuk ke hati. Tapi seharusnya ada sisi yang kedua. Dari hati memimpin kepada kepala, kepada pikiran. Misalnya, hati yang mencintai Tuhan, hati yang bersemangat untuk Tuhan, hati yang betul-betul mengasihi Tuhan, seharusnya memimpin kita untuk semakin mendalami siapa Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh sadar, engkau hidup karena anugerah Tuhan. Engkau akan semakin mau memahami apa itu anugerah Tuhan dengan pikiranmu. Ini sudah namanya apa? Hidup terintegrasi antara pengertian dengan kehendak hati kita. Jadi saudara, jagalah kemurnian hati kita. Yang kedua, dari korban penebus salah ini adalah apa? Menjaga kemurnian relasi antar sesama. Tuhan mau pada orang-orang Israel agar mereka saling menghargai, agar mereka dapat dipercaya dalam relasi satu dengan yang lain. Termasuk dalam hal harta benda. Sebetulnya arti korban penebus salah ini di situ.
Engkau dititipin suatu, jangan kamu menyangkalnya. Istilahnya ada seorang Israel nitipin barang ke sahabatnya ataupun temannya. Setelah dititipin, belum diambil-ambil, kelupaan mungkin. Dia lupa, kebenaran jadi milik saya. Itu enggak boleh. Dan yang lain-lainnya. Jikalau kamu di satu kota, di satu tempat menemui ada kambing domba, lembu, milik saudaramu, itu bukan milikmu. Orang itu lupa ataupun lembu itu lari gitu ya dari kandang. Kamu harus kembalikan kepada orang yang empunya. Jadi di zaman Israel itu sudah, itu hubungan sosial itu dijaga. So itu kalau saudara ngerti di zaman Tuhan Yesus sebelum perjamuan Paskah. Kamu pergi ke sana, mungkin ke Betani kalau nggak salah ya. Di satu tempat kamu akan temui keledai tertambat di situ. Ambil keledai itu, ketika orang tanya, loh untuk siapa? Untuk apa itu? Guru membutuhkannya. Ya kan? Guru membutuhkannya, pinjem sebentar. Setelah itu Yesus naik keledai. Lalu di situ apa? Orang menebarkan apa? Daun-daun palem. Hosana, hosana. Saudara ingat itu? Itu semua di sini saudara. Hubungan sosial. Bahwa murid-murid diajar. Memang Tuhan Yesus mau pinjem. Bukan mau ambil. Bukan pinjem saja. Guru mau memakainya. Saudara, hubungan sosial ini termasuk harta benda itu menjaga kejujuran. Dari sini saya mengingat siapa? Mengingat seseorang. Ketika Yesus datang ke satu tempat, orang berbondong-bondong. Orang itu mungkin karena terlalu pendek. Dia naik ke pohon. Dia pengen lihat Yesus. Sakeus bukan? Sakeus orang pendek. Ya. Nah saudara, Sakeus ketika Tuhan Yesus melihat Sakeus memanjat pohon, ada di atas pohon itu. Sakeus turunlah, aku ingin makan bersama di rumahmu. Hari ini juga terjadi keselamatan di rumah ini. Sakeus langsung ngomong, Tuhan, kalau aku telah melakukan sesuatu kepada saudaraku, sesamaku, umat Tuhan, aku kembalikan 4 kali lipat. Sakeus itu pemungut cukai. Pemungut cukai itu pekerjaan yang paling dibenci oleh orang Israel. Sakeus, ya, mungkin dia ahli keuangan gitu ya. Istilahnya kalau sekarang tugas dari apa itu audit keuangan ya. Tuhan, kalau aku telah menipu sesamaku, aku kembalikan 4 kali. Berarti Sakeus bangkrut, saudara. Betul kan? Bangkrut dia 4 kali loh. Dia nipu 100.000, kembalikan 400.000. Ya. Berarti 100.000 dia belum tentu cuan lagi. Betul kan? Cuannya paling berapa? Kembalikan 4 kali. Itu betul-betul rugi besar. Itu menunjukkan bahwa apa? Sakeus berani mempertaruhkan di hadapan Tuhan. Kemurnian hubungan sosial dengan sesamanya. Jadi saudara, Sakeus mempertaruhkan itu. Karena itulah saudara, aturan korban penebus salah ini sebetulnya bagian dari penjabaran hukum Taurat. Nomor 8 sampai nomor 10. Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini milik sesamamu. Itu perintah ke-8, ke-9, dan ke-10. Termasuk jangan memeras ataupun merampas milik sesamamu. Pada waktu mempersiapkan firman Tuhan ini saya ingat peristiwa di 1 Raja-Raja 21. Seorang raja Israel bernama Ahab sedang memerintah. Raja yang termasuk jahat.
Lalu dia di istananya ngeliat sekelilingnya, lihat kebun anggur. Kebun anggurnya pun sudah aduh subur sekali. Waduh anggurnya berbuah. Kebun anggur milik Nabot. Ahab lihat, aduh seandainya aku punya kebun di sebelah istana, aku gak perlu pergi jauh-jauh. Aduh ini tanahnya juga subur, aduh seneng ya kalau punya anggur banyak sehingga di istana bisa terus minum anggur bersenang-senang. Aku pengen milik punya. Oh tapi ya supaya fair ya, aku panggil Nabot, ayo aku beli, aku bayar pakai uang. Oh enggak bisa raja, ini adalah tanah warisan dari Tuhan kepada keluargaku. Kalau ahli ekonomi, ahli dagang, loh sebelah istana diincar lagi oleh seorang raja yang duitnya banyak, harga bisa 10 kali lipat kan? Kayak itu saudara, kalau misalnya gereja kita mau diperluas, beli ruko sebelah, pasti mintanya tambah-tambah, betul kan? Itu ekonomi. Nabot gak mau, karena Nabot tidak mata duitan. Nek kita orang ekonomi atau goblok Nabot. Ya maaf ya saya sebut kata goblok. Gobloknya kebangetan. Ini raja udah minta mau bayar lagi, dia sebelah istana lagi. Kan kalau minta berlipat-lipat kan cuan banyak. Nabot tidak mau, karena Nabot tidak mata duitan. Dan ada satu hal yang membuat Nabot tidak mata duitan, apa itu? Dia mau menjaga perintah Tuhan bahwa tanah hak waris adalah tanah hak waris selama-lamanya. Itu perintah Tuhan. Dan ada satu perintah, kalau orang Israel punya tanah warisan, lalu dia kekurangan, lalu dia pinjam uang, istilahnya tanda petik. Kalau zaman sekarang mungkin menggadaikan tanah itu, pinjam uang menggadaikan tanah itu. Ada perintah Tuhan di dalam imamat. Di tahun Yobel, tahun ke-50, semua tanah-tanah warisan harus dibebaskan. Itu perintah Tuhan. Memang sekarang sudah tidak ada lagi, saudara. Tidak ada lagi. Pada zaman itu, saudara, Ahab, waduh, apa sedih, hati susah sekali karena dia sudah kesengsem sama tanahnya, kebun anggurnya Nabot. Akhirnya istrinya melihat Ahab kok enggak bersemangat. Sang raja, sang ratu, Isabel. Loh kenapa suamiku? Kamu kan raja. Kok begitu? Kamu kok dihina banget. Sudah, aku yang tangani. Aku saya selesaikan. Nanti kamu tinggal akan dapat kenikmatan. Isabel, ratu yang sangat jahat itu. Umumkan puasa. Panggil saksi dusta, orang-orang Dursila. Taruh Nabot di paling depan. Dan orang Dursila saksi dusta itu mengangkat suara. Kami mendengar Nabot mengutuki Tuhan dan mengutuki raja. Lempar batu. Kebun anggur Nabot disabot dengan sabotase. Memang Ahab dapat kebun anggur itu. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berbicara lewat sang nabi kepada Isabel. Kamu telah ambil itu. Kepada Ahab juga sama. Dengan cara tidak layak. Dan kamu tidak boleh melanggar firman Tuhan. Ahab dijatuhkan Tuhan. Dan Isabel, mayatmu, darahmu akan dijilat oleh anjing. Saudara baca firman Tuhan. Semua yang saya katakan di mimbar, saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, inilah namanya menjaga hubungan sosial.
Saudara, kalau kita punya masalah dengan si A, si B, ya kan? Kita semua punya masalah, saya juga punya masalah. Ketika kita punya masalah, hubungan sosial, biasanya kita gimana? Kita membenarkan diri dan kita menyalahkan orang lain, betul kan? Sering gitu. Sering begitu. Karena itulah kembali kepada ajaran firman Tuhan. Kita bisa salah, saudara. Kita bisa salah. Itulah kita mohon Tuhan murnikan hati kita dulu. Kalau hatinya sudah murni betul, nanti pikiran dicerahkan. Hanya ketika melihat masalah, kita melihat dengan jernih. Kita lihat, oh ya mungkin saya salah ngomong. Mungkin sikap saya tidak baik. Bahkan harus berani ngakui, mungkin motivasi saya juga salah. Berani gak kita katakan itu kepada Tuhan? Berani gak? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah Rasul Petrus tidak ragu-ragu. Kenapa Ananias? Kenapa Safira? Kamu tidak jujur. Mendustai Roh Kudus. Aduh, celaka kita. Kalau sampai dikatakan mendustai Roh Kudus, celaka kita. Karena Tuhan katakan dosa yang tidak bisa diampuni adalah apa? Mendustai Roh Kudus. Mari saudara, mari anugerah Tuhan besar. Tapi juga ingat Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh kita. Jaga kemurnian hati kita. Jaga kemurnian relasi sosial dengan sesama kita. Saya percaya kita akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu, berkati ya Bapa, supaya kami bisa mengerti, memahami dengan baik. Bersyukur untuk korban penebus salah yang Tuhan ajarkan dalam kitab Imamat kepada bangsa Israel. Yang sebetulnya maksudnya adalah menjaga kemurnian hati nurani setiap umat Tuhan. Dan menjaga kemurnian hubungan sosial, hubungan dengan sesama. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu ini masih berguna bagi kami, gereja-Mu di zaman sekarang ini. Tolonglah ya Tuhan, supaya firman-Mu itu betul-betul tertanam di dalam diri kami, pengertian kami, dan menjadi semangat bagi hati kami untuk komitmen kepada Tuhan. Dan mohon Tuhan selalu murnikan kami senantiasa. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali.